Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kutiba alaina as-siyam wa anzala fiha al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin, khatamal anbiya wal mursalin. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa tabi'ihi wa tabi'it tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat wa ya ayyuhal mustami'una al kiram rahimakumullah. Kaum muslimin, hadirin hadirat, dan Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian, di mana saja saudara-saudara dapat mendengar siaran ini, baik yang dipancarkan melalui radio Baitur Rahman maupun LPLP RRI Banda Aceh. Demikian juga melalui radio lainnya yang non pemerintah yang ada di Provinsi Aceh, seterusnya RRI Sibolga di Sumatera Utara, dan radio-radio lainnya yang turut merelay siaran ini. Baiklah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk rahmat, anugerah, nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, yang dimana kita telah diberi kesempatan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bermuhasabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang telah kita terima, sehingga nikmat itu betul-betul la tuhsuha, tidak bisa dihitung banyaknya, karena setiap detik yang berjalan kita terus merasakan anugerah dan nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat kesejahteraan. Nikmat ini semua adalah nikmat-nikmat yang utama, sehingga kita mampu melaksanakan ibadat kepada Allah dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Seterusnya marilah kita bersalawat dan bersahlim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan diutusnya beliau menjadi rasul, menjadi rahmat untuk sekalian alam. Bapak Ibu sedang jamaah dan pendengar sekalian, dalam pertemuan kita yang ke-814 di malam hari ini, yaitu Kamis 28 Sya'ban 1443 Hijriah, bertepatan dengan 31 Maret 2022 Miladiah. Dalam hitungan minggu, kita sudah berada di minggu ke-29 tahun 1443 Hijriah, atau minggu ke-18 hitungan tahun 2022 Miladiah. Hari yang kita jelang malam ini, hari ke-255 1443 Hijriah, dan atau hari ke-125 hitungan tahun 2022 Miladiah. Yang menjadi pokok bahasan pada kesempatan malam ini adalah Ramadan, bulan ampunan dan kelipatan pahala tanpa batas. Ramadan, bulan ampunan dan kelipatan pahala tanpa batas. Untuk membahas masalah ini, kita landaskan kajian kita
pada salah sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Atau rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Fi riwayati Muslimin kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila 700 dha'fin. Qala Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi ini firman Allah, illa sawma fa innahu li wa ana ajzi wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khalufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil miski. Hadis yang baru kita baca terjemahannya ialah dari Abi Hurairah, sahabat yang kira-kira 3 tahun menemani Nabi, sehingga banyak betul hadis yang beliau terima. Beliau mendengar dari Nabi di mana Nabi bersabda, man shama ramadhana, barang siapa melakukan ibadat puasa Ramadan imanan, dengan keimanan yang penuh, dengan keyakinan yang penuh kerana imannya, wahtisaban, dan dia berpuasa itu dengan penuh introspeksi diri, memahami kedudukannya di mana, kondisinya bagaimana, ghufira lahu, jawabannya niscaya Allah mengampuni baginya ma taqaddama, bagi orang yang berpuasa, min zambihi, dari dosanya. Sebagian penafsir zambun itu dipahami dengan dosa besar. Kalau dosa besar sudah diampuni, dosa kecil juga hapus. Dari hadis qudsi Allah bersabda, illa shaum, kecuali puasa. Apa hebatnya puasa? Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu milikku, untukku. Wa ana ajzibi, dan saya dan aku, kata Allah, orang yang lebih berhak, yang lebih patut memberi ganjaran kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Orang yang berpuasa itu yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, keinginannya, keinginan makan minum, keinginan melakukan hubungan suami isteri, semua ditinggalkan. Ini kata Allah, wa ta'amuhu, dan juga keinginan makan minumnya, ta'am, makan, min ajli, karena aku, karena mengikuti perintahku, karena mendengar himbauanku, karena patuh pada apa yang aku perintahkan. Sebab kita pahami bahawa yang perintah puasa ini untuk orang yang beriman. Liswaimi farhatani, untuk orang yang berpuasa terdapat 2 macam kelazatan, 2 macam kebahagiaan. Yang satu didapatnya di dunia ini, yang kedua di akhirat nanti. Farhatun 'inda fitrihi, kata Allah. Orang mendapat kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan ketika berbuka puasa. Kalau puasa itu betul-betul puasa yang sempurna, nikmat betul ketika kita meneguk ayat pertama atau makan kurma yang jadi alat berbuka puasa kita. Mendapat farhatun ketika kita berbuka, kesenangan
kesenangan dan kenikmatan. Dan yang kedua, kesenangan dan kenikmatan itu di akhirat nanti. Liqa'i rabbih, bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa kita harus berpuasa? Kerana kita taat dan patuh kepada Allah dengan firman-Nya yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 183 dan sebagian ayat 185 yang menyangkut dengan hari-hari puasa. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Kalau kita terjemahkan secara harfiahnya, kutiba alaikumusiyam, furida alaikumusiyam. Di sini tidak disebutkan dengan kata-kata furida, tapi kutiba ala, yang bermakna farada, diwajibkan. Isim fi'ilnya fi'il majhul, diwajibkan kepadamu puasa. Sebagaimana diwajibkan puasa itu untuk orang sebelummu. Nabi-nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad SAW juga diwajibkan puasa dengan cara yang beda-beda. Ada puasa Nabi itu, Nabi-nabi yang dahulu itu 3 hari dalam sebulan. Atau puasa Daud selang sehari, selang seling. Puasa sebagaimana telah diperintahkan berpuasa kepada orang-orang sebelum kamu. Untuk apa? Ada faedahnya apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Arti bertakwa mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, demikian juga mengikuti perintah Nabi dan menjauhi larangannya sesuai dengan yang dituntun oleh Nabi. Ayyam ma'dudat ayat 184, beberapa hari yang ditentukan, yang ditetapkan. Masuk puasa dengan melihat bulan. Berbuka artinya mengakhiri puasa pun dengan melihat bulan. Untuk kita di Aceh pada khususnya, besok mereka di beberapa titik akan ada badan yang orang-orang tenaga-tenaga yang diperintahkan atau yang ditugaskan untuk melihat bulan. InsyaAllah nanti mereka akan memberi pelaporan kepada Menteri Agama, lalu Menteri mengumumkan kapan puasa kita dimulai. Dilihat kepada hadis Nabi, perintah puasa itu terdapat dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari. Islam itu dibina atau dibangun atas 5 fondasi, 5 hal. Pertama, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, iqamis shalah, menegakkan salat, mendirikan salat.
dari perintah Allah aqimus shalah, kemudian mengeluarkan zakat atau membayar zakat, wa atuz zakah kata Allah, wa hajjul bait wa atimul hajja wal umrata lillah, firman Allah, wasawmi Ramadan. Hadis ini puasa rukun yang kelima kira-kira. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dimuliakan Allah, puasa yang akan kita laksanakan, ada yang akan dilaksanakan oleh kaum muslimin sedunia, itu merupakan puasa kita yang ke 1442 kali. Di puasa mendatang ini puasanya puasa yang ke 142 kali, karena puasa itu diwajibkan kepada kita melalui Nabi pada tahun kedua Hijriah. Bapak Ibu sekalian dan pendengar sekalian dimanapun berada, hari-hari dan malam-malam Ramadan merupakan suatu keistimewaan. Kenapa? Karena bobot ibadat kita di bulan puasa ini begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadat yang sunat yang dikerjakan di bulan Ramadan, di luar Ramadan ibadat itu sunat, tapi ketika dikerjakan ibadat sunat yang di luar Ramadan di dalam bulan Ramadan, kedudukan menjadi ibadat wajib, poinnya lebih tinggi, menjadi ibadat wajib. Umpamanya salat sunat ba'diyah atau qabliyah, ketika kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti kedudukannya sama dengan sembahyang zuhur atau sembahyang asar atau sembahyang maghrib. Begitu tingginya, begitu Allah mengangkat ke bobot ibadat kita di dalam bulan Ramadan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pendengar sekalian, semua orang mukmin sangat mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala berupa keampunan dosanya, berupa keampunan dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Ramadan adalah merupakan suatu momentum yang sangat terbuka untuk kesempatan kita melakukan ibadat untuk mendapat keampunan Allah dari segala bentuk dosa yang telah pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Ini kesempatan Ramadan ini sangat terbuka dan tersedia untuk kita. Yang penting kita bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan dan waktu, apakah waktu siang atau malam, untuk melakukan ibadat yang bentuknya fardu atau yang bentuknya sunat, supaya nilai bobot daripada amalan kita, ganjaran yang akan diberikan Allah itu berlipat ganda dan banyak yang kita peroleh. Jadi kalau ingin mengejar poin yang lebih banyak, inilah kesempatan kita memanfaatkan waktu-waktu di bulan puasa. So, waktu-waktu itu jangan pernah ada tersia-siakan. Apakah siang atau malam, kita terus memanfaatkan kesempatan yang baik yang terdapat dalam bulan Ramadan ini. Itu dah hadis Qudusi tadi, kata Allah, asyamu li, asyamu junnah. Puasa itu perisai, tameng. Kalau kita dalam perang pakai tameng. Kalau dulu baju besi, topi besi, sekarang mobil tang dan sebagainya, itu seperti tameng-tameng ketika perang. Demikian juga puasa itu tamengnya, penahannya, hal-hal yang bisa
mengganggu kita daripada berbagai-bagai kondisi yang menyebabkan puasa kita rusak. Ini kalau Allah menyatakan asyamu li, puasa itu milikku, untukku, kepunyaanku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang paling berhak memberi ganjaran untuk orang yang berpuasa. Itu artinya nilai daripada amalan puasa itu tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Sebab kalau menurut hadis Nabi, itu mula-mula paling kurang poin yang kita peroleh 10, lalu sampai dengan 700. Lalu kata Allah, wa ana ajzi bihi, saya yang berhak memberi ganjaran kalau yang menyangkut puasa. Jadi ada pemaknaan bahwa diartikan dalam ganjaran itu tanpa batas. Allah memberikan kita ganjaran daripada amalan-amalan puasa kita dan amalan-amalan lainnya yang semata-mata terserah kepada Allah. Begitu banyaknya, begitu berlipat gandanya poin-poin yang akan kita terima di bulan Ramadan. Kita harus yakin bahawa ini hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah, yang Nabi mengulangi firman Allah itu. Yang Allah berfirman, Nabi mengulangi. Tapi tidak ada dalam Al-Quran, kerana ini bentuknya hadis. Dalam pelaksanaan ibadat puasa yang menjadi tekanan, yang menjadi urgensinya adalah dua hal. Yaitu pertama imanan, dan kedua ihtisaban. Imanan artinya keimanan yang penuh, yang yakin. Puasa itu perintah Allah, saya harus melakukannya. Itu bahagian daripada keimanan kita kepada Allah, tentang keberadaan Allah, tentang kepatuhan kepada Allah, tentang keyakinan kita bahawa puasa itu betul-betul diperintahkan Allah untuk mengerjakannya. Kita berpuasa dengan penuh rasa tanggungjawab terhadap puasa yang kita puasakan. Ihtisaban kalau sekarang seringkali orang menerjemahkan dengan introspeksi diri. Artinya manakala kita akan berpuasa, sebelum kita melakukan puasa, kita ihtisab dulu, introspeksi diri kita. Apa yang diintrospeksi? Berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan, berapa banyak keburukan atau kejahatan yang telah kita lakukan. Apakah itu berimbang 50-50 antara kebaikan dan kejahatan, atau lebih banyak kejahatannya? Sebab kesalahan itu pasti ada kita ini sebagai hamba Allah. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabin, sebaik-baik orang yang berbuat salah melakukan taubat. Ini sebelum kita berpuasa ini sebenarnya kita harus memahami dulu, saya di mana, posisi saya sekarang di mana, di mana kedudukan saya sekarang. Saya bersih dari dosa, sudah ada poin-poin pahala yang aku kumpulkan, atau lebih banyak dosanya daripada imbalannya atau pahalanya. Disuruh ukur. Memang ukuran yang paling teliti ukuran Allah, tapi kita sebagai orang yang selalu melakukan hubungan dengan Allah, kita paham juga, saya ini boleh dimasukkan ke dalam hamba Allah yang amalan saya kira-kira penuh, atau saya harus selalu minta ampun kepada Allah supaya saya diampuni dosa-dosa saya. Sebab untuk kita ini, keampunan, minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, itu seperti tersediakan di masa sahur. Sahur yang namanya sahur di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, umpamanya menjelang subuh itu sudah sahur. Kalau sekarang kita makan sahur memang dekat subuh, tapi umpamanya jam 4 kita bangun,
salat, minta ampun pada Allah atas segala bentuk kesalahan yang telah kita kerjakan. Sebab sebesar-besar kesalahan itu, kecuali dosa kerana syirik, kita mensyirikkan Allah, itu tidak diampuni. Tapi kalau dosa-dosa lain yang namanya zambun, itu diampuni oleh Allah. Zambun termasuk dosa-dosa besar. Ada lagi yang berimbang, lawan daripada zambun, sayiat, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang fahsya, pemahaman fahsya, yang dosa yang dilakukan itu dosa-dosa besar seperti zina. Dalam pemahaman yang lain dikatakan akbarul kabair. Ada dosa-dosa besar terbesar seperti syirik kepada Allah, mendurhakai dua ibu bapa. Ini dosa-dosa besar begini, insya-Allah juga akan seperti dosa besar itu diampuni oleh Allah. Jalan atau masa minta ampunnya yang paling baik adalah di waktu sahur. Sehingga dalam firman-Nya Allah menyatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat surat 58 ayat ke-18. Wal mustaghfirina bil ashar, itu Ali Imran surat ketiga ayat ke-17. Orang-orang yang mohon ampunan ketika sahur, ketika belum keluar fajar. Jadi mereka yang benar-benar muhasabah diri, maka dalam berpuasa mengerjakan puasa dengan penuh harap, dengan memperbaiki puasa itu dengan memenuhi persyaratan puasa. Umpamanya syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, yang jadi sunat-sunat dikerjakan dalam puasa, yang makruh-makruh untuk dikerjakan dalam bulan puasa. Ini kita pelajari, sebab mungkin tahun lalu sudah kita pelajari, bisa lupa. Oleh sebab itu, kalau ingin meraih poin yang lebih banyak, kita belajar lagi tentang puasa. Baca buku kaitannya kitab Siyam, kitab puasa. Di sana akan dijelaskan secara detail. Makin tinggi kitabnya, makin banyak keterangannya, makin lebih jelas kepada kita. Ada saatnya orang boleh berbuka puasa, boleh tidak berpuasa atau berbuka puasa, siapa orangnya. Kalau tidak berpuasa kerana ada kaitan dengan orang lain, seperti ibu menyusui, ibu hamil, itu nanti ada aturan mengqadha puasa, kemudian memberikan fidyah dan sebagainya. Ada aturan-aturan khusus yang diatur dalam kitab Siyam, kitab puasa. Sebab Allah itu sangat teliti dalam mengukur nilai amalan kita. Kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Az-Zalzalah ini, barang siapa beramal atau berbuat kebaikan sebesar zarrah. Orang kita dulu menerjemahkan sebesar biji sawi. Ini kecil macam debu itu. Sekarang zaman moden orang menerjemahkan sebesar atom. Sebab selama ini atom dipahami benda yang terkecil tapi punya kekuatan. Sedikit amalan kebaikan dikerjakan, Tuhan menilai ini amal dia, ini kebaikan dia, ini amal baik dia. Khairun, kebaikan yang dia lakukan. Hasanat, yang baik-baik yang dia lakukan. Demikian juga manakala orang melakukan sayiat, kesalahan-kesalahan yang
pekerjaan-pekerjaan yang mengandung dosa, disengaja atau tidak disengaja. Di dalam bulan puasa kita mawas diri terhadap apa yang membuat puasa kita jadi lekang, puasa kita jadi tak bermanfaat. Tidak boleh namimah, tidak boleh riba, tidak boleh bertengkar dan sebagainya di bulan Ramadan itu. Pokoknya kita melindungi puasa kita sebaik-baiknya supaya puasa ini betul-betul bermanfaat untuk kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, Allah sangat mempertimbangkan ini amalan kita, dosa kita, perbuatan kita. Sehingga tadi di dalam hadis kursi kata Allah, ya orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, syahwat nafsu, keinginan, kebutuhan. Syahwat di sini lebih ditekankan kepada keinginan nafsu yang datang memenuhi perasaan batinnya. Seperti orang ingin melakukan hubungan keluarga, tidak bisa di siang hari, malam tersedia untuk melakukannya. Keinginan orang makan dan minum itu juga ditinggalkan, kata Allah. Yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan ta'amnya, makan minumnya dia tinggalkan. Walaupun dia bisa kesempatan minum di celah-celah puasa, bisa macam-macam, bisa buat dia makan dan sebagainya, dia tidak lakukan itu. Cuma sayangnya sampai dengan zaman ini, di tempat kita pun di Aceh pernah kejadian di bulan puasa, ada yang masuk dari pintu belakang ke warungnya, makan minum di sana. Sekadang-kadang datang orang WH, digerebek dan sebagainya. Sangat memalukan itu kalau kejadian. Yang menyediakan berdosa, yang makan pun berdosa. Sebab kalau sengaja puasa ini dibukakan atau orang dah berpuasa, ya Allah seperti tidak bisa mengqada itu. Nilai kejahatannya kerana tidak berpuasa sangat besar di sisi Allah. Nilai jahatnya itu sangat besar, seperti tidak bisa diqada puasa yang sengaja dibuka. Begitu bebannya, begitu beratnya, begitu tidak layaknya orang melakukan tidak berpuasa atau melakukan hal yang sengaja melakukan hal yang membatalkan puasa, makan, minum, lakukan hubungan keluarga dan sebagainya. Ini ditekankan oleh Allah. Allah menilai betul capeknya orang yang berpuasa. Tapi kalau kita memang betul-betul ikhlas berpuasa, sebenarnya puasa itu tidak berat. Tak berat. Tak harus kita berbuka. Kecuali memang ada orang-orang khusus yang kadang-kadang tak bisa tahan lagi sebagai orang ini serangan jantung dan sebagainya. Itu suatu hal yang namanya datang sakit, maka memaksa dia untuk berbuka. Itu lain kondisinya. Tapi dalam kondisi namanya sehat, tidak boleh meninggalkan puasa. Allah menilai buruknya orang meninggalkan puasa. Tapi kalau dia berpuasa kerana Allah, tidak melakukan syahwatnya, tidak makan, tidak minum dan sesuatu yang membatalkan puasa, maka nilai puasanya terlalu tinggi di sisi Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita lindungi puasa kita dengan cara kita pelajari segala sesuatu yang terkait dengan bagaimana bentuk puasa yang sempurna, bentuk puasa yang baik. Kadang-kadang orang merasa enteng ketika anjuran makan sahur, mentakhirkan sahur, itu sunat. Mentakhirkan sahur, tapi jangan sampai akhir betul. Kira-kira 10 menit lagi sebelum imsak, kita sudah selesai makan minum. Artinya kenapa? Karena kalau kita makan sahur sudah dekat pagi, sama dengan kita sarapan pagi. Baru kita tengah hari merasa ada sedikit kelaparan. Itu bagian daripada kondisi puasa yang
patut kita jaga. Untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita juga harus dilatih berpuasa. Berpuasa mereka bisa separuh hari, seperempat hari, gabung-gabung. Hari ini setengah hari, besok setengah hari. Kita genapkan, kamu puasa sudah 1 hari. Kita beri kesenangan kepada cucu-cucu kita, anak-anak kita, melatih mereka untuk berpuasa. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, bagaimana keinginan Allah dalam hadis kursi, walaupun ada hal-hal yang memang sedikit kurang sedap ketika mulut orang yang berpuasa itu berbau, tapi jangan dianggap itu masalah sepele. Itu adalah masalah yang Allah akan gantikan bau yang tidak sedap menjadi sedap, insya-Allah di masa akan datang di syurga nanti. Demikian juga nikmat dan anugerah dari puasa, mudah-mudahan kita semua bisa memahami bahwa ini adalah bahagian yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan pertemuan akhir sebelum Ramadan. InsyaAllah kalau ada umur panjang kita akan bersua kembali pada hari-hari Khamis 4 Syawal 5 Mei. InsyaAllah kalau Allah memberikan kita umur panjang, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Untuk itu, maafkan segala kesalahan dan dosa saya, pada khususnya dosa teman-teman saya, supaya kalau kita dipanggil Allah di bulan Ramadan, kita berada dalam keadaan bersih, suci, tidak ada ikatan dosa antara satu dengan yang lain. Inilah harapan saya, mudah-mudahan bermanfaat adanya atas apa yang kita sampaikan selama ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.